Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, utamanya adalah umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab itu terjadi peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut arti bahasa, Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tapi secara syar'iyah, Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi, yang bernama Siratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya, kecuali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu lebih banyak melakukan muhasabatun nafs atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat kita khususnya dan kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita selaku kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal ibadah sholat menjadi tolak ukur dari identitas seorang muslim, maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Sedangkan sholat khusyuk, ikhlas dan makbul itu tidak akan pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Oleh sebab itulah Islam mewajibkan semua muslimin muslimat untuk menuntut ilmu. Karena tiada upaya yang bisa kita lakukan sebagai manusia melainkan belajar, dan belajar agar bisa menjadi manusia yang bermutu dan beriman. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita selaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, dengan pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu tidak, ya kan? Karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu
dengan aktivitas hidup kita. Pada saat sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk atau serius atau bersungguh-sungguh. Ketika sholat itu disyaratkan untuk bersih dari hadas, maka dalam melakukan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi, dan tidak saling menzalimi. Jika menjadi seorang buruh, tidak korupsi waktu, dan jika menjadi seorang majikan, tidak memperlakukan pekerja dengan semena-mena. Demikian pula masih banyak hikmah sholat yang perlu kita telaah secara mendalam. Marilah kita aplikasikan makna sholat kita di luar sholat. Semoga kita selalu diberi kekuatan, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.